bahwa aku tidak salah mempercayaimu. Ceritakan tentang dirimu. Ceritakan tentang perkemahan blasteran. Temanmu Piper menyimpan kekuatan sihir dalam kata-katanya. Aku telah melewatkan cukup banyak waktu bersama Cheers sehingga bisa mengenali Chamspeak ketika mendengarnya. Aku tak bisa mempercayai perkataannya. Dan, Jason ya, dia sudah berubah. Dia jadi berjarak, bukan lagi orang Romawi seutuhnya. Kepedihan dalam suaranya setajam pecahan kaca. Annabeth bertanya-tanya apakah dia juga kedengaran seperti itu, berbulan-bulan selama dia mencari perci. Paling tidak Annabeth sudah menemukan pacarnya. Reina tidak punya siapa-siapa. Dia bertanggung jawab memimpin perkemahan sendirian. Annabeth bisa merasakan bahwa Reina ingin agar Jason mencintainya. Namun, Jason malah menghilang. Sekarang dia sudah kembali, tapi dia membawa pacar baru. Sementara itu, Percy naik ke tampuk kekuasaan sebagai praetor, tapi dia menolak Reina juga. Kini Annabeth datang untuk membawa Percy pergi. Reina akan ditinggal sendiri lagi, menanggung tugas yang semestinya dipanggul oleh dua orang. Setibanya Annabeth di perkemahan Jupiter, dia sudah siap bernegosiasi dengan Reina atau bahkan bertarung dengannya jika perlu. Dia tidak siap mengasihani cewek itu. Annabeth menyembunyikan perasaannya. Dia merasa Reina tidak suka dikasihani. Alih-alih, Annabeth menceritakan kehidupannya kepada Reina. Dia membicarakan ayahnya dan ibu tirinya serta kedua adik tirinya yang tinggal di San Francisco, dan betapa dia merasa seperti orang luar di tengah-tengah keluarganya sendiri. Dia membicarakan pelariannya dari rumah waktu umurnya baru, 7 tahun, pertemuannya dengan teman-temannya Luke dan Talia, serta perjalanannya sampai ke perkemahan blasteran di Long Island. Dia memaparkan perkemahan itu panjang lebar dan bertahun-tahun yang dihabiskannya selagi tumbuh besar di sana, membicarakan perjumpaannya dengan Percy dan petualangan yang mereka lalui bersama. Reina ternyata seorang pendengar yang baik. Annabeth tergoda untuk bercerita kepada Reina tentang ilah salahnya baru-baru ini, pertengkarannya dengan ibunya, hadiah berupa koin perak, dan mimpi buruk yang merongrongnya, tentang rasa takut yang sedemikian melumpuhkan sampai-sampai ia hampir memutuskan tidak bisa ikut dalam misi ini. Namun, Annabeth tak sanggup membuka diri segamblang itu. Ketika Annabeth selesai bicara, Reina melayangkan pandang ke Roma baru. Anjing logamnya berkeliaran di taman sambil mengendus-endus dan mengatupkan rahang ke lebah di dalam kamper fuli. Akhirnya Reina menunjuk kumpulan kuil di atas bukit Moon jauh di sana. Bangunan merah kecil itu, katanya, di sebelah utara situ. Tuh kuil ibuku, Bellona. Reina menghadap ke Annabeth. Tak seperti ibumu, Bellona tidak memiliki wujud Yunani. Dia Dewi Romawi seutuhnya. Dia Dewi pelindung tanah air. Annabeth tak berkata apa-apa. Dia tahu sedikit sekali tentang Dewi Romawi tersebut. Annabeth berharap kalau saja dia lebih rajin belajar, tapi mempelajari bahasa Latin tidak semudah menguasai bahasa Yunan jauh di bawah. Argo II mengapung di atas forum seperti balon pesta maha besar. Lambungnya mengilap diterpa sinar matahari. Saat bangsa Romawi pergi berperang, Reina melanjutkan, kami pertama-tama mendatangi kuil Bellona. Di dalam terdapat sepetak tanah simbolis yang merepresentasikan wilayah musuh. Kami melemparkan tombak ke tanah itu, mengindikasikan bahwa kini kami menyatakan perang. Asal kau tahu, bangsa Romawi senantiasa meyakini bahwa pertahanan terbaik adalah menyerang. Pada zaman dulu, kapanpun leluhur kami merasa terancam oleh tetangga mereka, leluhur kami akan menyerang untuk melindungi diri. Mereka menaklukkan semua bangsa di sekitar mereka, kata Annabeth, Kartago, Galia, dan Yunani. Reina menimpali. Intinya, Annabeth, secara fitrah, Roma tak biasa bekerja sama dengan bangsa lain. Tiap kali demigod Yunani dan Romawi bertemu, kita bertarung. Konflik di antara kedua pihak telah memicu sejumlah perang paling berdarah sepanjang sejarah manusia, terutama perang saudara. Tidak harus seperti itu, kata Annabeth, kita harus bekerja sama. Jika tidak, Gaya akan membinasakan kedua bangsa kita. Aku sepakat, ujar Reina,
tetapi apakah mungkin kita bekerja sama? Bagaimana seandainya rencana Juno cacat? Dewi pun bisa saja bertindak keliru. Annabeth menunggu Reina disambar petir atau berubah jadi merak. Tak ada yang terjadi. Sayangnya, Annabeth juga ragu, sama seperti Reina. Hera pernah bertindak keliru. Dewi gila kuasa itu selalu saja menyulitkan Annabeth. Dia takkan pernah memaafkan Hera karena sudah membawa pergi Perci, meskipun demi alasan mulia. Aku tak mempercayai Dewi itu. Annabeth mengakui. Tetapi aku percaya pada teman-temanku. Ini bukan tipuan, Reina. Kita bisa bekerja sarna. Reina menghabiskan coklatnya. Dia meletakkan gelas di pagar teras dan menatap lembah seolah tengah membayangkan formasi tempur. Aku percaya kau sungguh-sungguh, katanya, tetapi jika akan pergi ke negeri kuno, terutama Roma, ada sesuatu yang kau ketahui mengenai ibumu. Pundak Annabeth menegang. Ibuku. Sewaktu aku tinggal di Pulau Cheers, kata Reina, kami kedatangan banyak tamu. Suatu ketika, barangkali setahun sebelum kau dan Perci tiba, seorang pemuda terdampar di pantai. Dia sudah setengah gila karena kehausan dan kepanasan. Dia sudah rombang-ambing di laut selama berhari-hari. Kata-katanya tidak masuk akal, tapi dia bilang dia putra Athena. Reina terdiam, seperti sedang menantikan reaksi Annabeth. Annabeth tidak punya gambaran siapa kiranya pemuda itu. Dia tidak kenal anak Athena lainnya yang pernah menjalani misi di lautan monster, tapi tetap saja Annabeth merasa ngeri. Cahaya menerobos sulur-sulur anggur menghasilkan bayangan yang menggeliat-geliut di tanah laksana kawanan serangga. Apa yang terjadi pada demigod itu? Tanyanya. Reina melambaikan tangan, seolah pertanyaan itu remeh. Cheers mengubahnya jadi marmot, tentu saja. Dia jadi binatang pengerat yang sinting sesudahnya. Tetapi sebelum dia dijadikan marmot, pemuda itu mengoceh tak henti-henti tentang misinya yang gagal. Dia mengklaim bahwa dia telah pergi ke Roma, mengikuti tanda Athena. Annabeth mencengkeram pagar untuk menjaga keseimbangan. Ya, kata Reina. Melihat kegalauan Annabeth, dia terus saja berceloteh tentang anak sang bijak, tanda Athena, dan tulang raksasa yang tegak keemasan dan pucat. Kalimatnya sama seperti yang Ella rapalkan barusan. Tetapi kau bilang kau tak pernah mendengar larik-larik tersebut sebelum hari ini. Tidak persis seperti yang Ella ucapkan. Suara Annabeth melemah. Dia tidak bohong. Dia tak pernah mendengar ramalan itu, tapi ibunya telah menugasinya agar mengikuti tanda Athena, dan selagi Annabeth memikirkan koin di sakunya, sebuah kecurigaan mengerikan mulai terbentuk di benaknya. Dia teringat kata-kata pedas ibunya. Dia teringat mimpi buruk aneh yang merongrongnya baru-baru ini. Apakah demigod itu? Apakah dia menjelaskan misinya? Reina menggeleng. Pada saat itu, aku sama sekali tidak tahu apa yang dia maksud. Belakangan, waktu aku sudah jadi praetor perkemahan Jupiter, aku mulai mengira-ngira. Mengira-ngira apa? Ada legenda lama yang disampaikan turun-temurun selama berabad-abad oleh praetor perkemahan Jupiter. Jika benar, mungkin legenda tersebut dapat menjelaskan apa sebabnya dua kelompok demigod tak pernah bisa bekerja sama. Mungkin itulah sebabnya kita bermusuhan. Menurut legenda, sampai perselisihan lama tersebut dituntaskan, bangsa Romawi dan Yunani takkan pernah berdamai. Nah, legenda itu berpusat pada Athena, bunyi nyaring membelah udara. Dari ekor matanya, Annabeth menangkap kilatan cahaya. Dia menoleh tepat pada waktunya sehingga sempat melihat ledakan yang menghasilkan lubang baru di forum. Sofa yang terbakar melayang di udara. Demigod berhamburan karena panik. Raksasa. Annabeth meraih belatinya, yang tentu saja tak ada di tempat biasa. Kukira pasukan mereka sudah dikalahkan. Bukan raksasa. Mata Reina menyala-nyala karena murka. Kalian mengkhianati kepercayaan kami. Apa? Tidak. Segera sesudah Annabeth bicara, Argo II meluncurkan tembakan kedua. Peluncur misil di sisi kiri kapal menembakkan tombak raksasa berlumur api Yunani, yang langsung menukik masuk ke kubah retak gedung senat dan meledak di dalam, menerangi bangunan tersebut dari dalam bagaikan lentera.
Jika ada orang di dalam sana, demi dewa-dewi, tidak. Gelombang rasa mual membuat lutut Annabeth melemas. Reina, ini tidak mungkin. Kami takkan pernah melakukan ini. Kedua anjing logam lari ke sisi majikan mereka. Mereka mengeram kepada Annabeth, tapi sambil hilir mudik bimbang, seolah-olah enggan menyerang. Kau mengatakan yang sebenarnya, taksir Reina, barangkali kau tidak mafhum akan pengkhianatan ini, tapi harus ada yang membayar. Dalam forum di bawah, huru-hara menjalar. Khalayak ramai saling dorong dan saling sikut. Adu tinju pecah di mana-mana. Pertumpahan darah, kata Reina. Kita harus menghentikannya. Annabeth punya firasat tidak enak bahwa inilah kali terakhir Reina dan dirinya bakal seya sekata dalam sesuatu. Namun demikian, mereka lari bersama-sama ke bawah bukit. Andai senjata diperbolehkan di dalam kota, teman-teman Annabeth pasti sudah mati. Para demigod Romawi di forum larut dalam amuk masa. Sebagian melemparkan piring, makanan, dan batu ke Argo II. Percuma saja sebetulnya, sebab kebanyakan benda tersebut semata-mata jatuh lagi ke tengah-tengah khalayak. Beberapa lusin orang Romawi mengepung Piper dan Jason, yang berusaha menenangkan mereka tanpa hasil. Camstick Piper tidak mempan terhadap sekian banyak demigod yang marah dan berteriak-teriak. Kening Jason berdarah. Jubah ungunya tercabik-cabik. Dia terus-menerus mengutarakan, aku di pihak kalian. Dengan memelas, tapi kaus jingga perkemahan blasterannya tidak membantu, begitu pula kapal perang di atas, yang menembakkan tombak berapi ke Roma baru. Salah satu mendarat di dekat forum dan meledakkan toko toga hingga tinggal puing-puing. Demi Pauldron Pluto, umpat Reina, Ihat. Legionari bersenjata bergegas menuju forum. Dua kru artileri telah mendirikan ketapel tepat di luar garis Pomerian dan sedang bersiap menembak Argo II. Itu malah memperparah keadaan, kata Annabeth. Aku benci pekerjaanku, geram Reina. Dia buru-buru menghampiri para legionari, kedua anjingnya mendampinginya. Perci, pikir Annabeth sembari menelaah forum dengan putus asa. Di mana kau? Dua orang Romawi mencoba menangkap Annabeth. Dia menunduk untuk menghindari mereka, kemudian membaurkan diri ke tengah kerumunan orang. Seolah orang-orang Romawi yang marah, sofa terbakar, dan bangunan yang meledak masih belum cukup, ratusan hantu ungu melayang-layang di forum, langsung menembus badan para demigod dan meraung-raung tidak jelas. Para faun juga memanfaatkan kekacauan itu. Mereka mengerumuni meja makan, menyambar hidangan, piring, dan cangkir. Salah satu berderap melewati Annabeth sambil mendekap sepelukan keripik taco dan menjepit buah nanas utuh dengan giginya. Patung Terminus mewujud sekonyong-konyong di depan Annabeth. Dia membentak-bentak Annabeth dalam bahasa Latin, tak diragukan lagi mengatai Annabeth pembohong dan pelanggar aturan, tapi Annabeth semata-mata mendorong patung itu ke samping dan terus berlari. Akhirnya Annabeth melihat Perci. Dia dan teman-temannya, Hazel dan Frank, sedang berdiri di tengah-tengah air mancur sementara Perci menghalau orang-orang Romawi yang marah dengan semburan air. Toga Perci compang camping, tapi dia kelihatannya tak terluka. Annabeth memanggil Perci saat ledakan lagi-lagi mengguncang forum. Kali ini cahaya berkilat-kilat berasal dari atasnya. Salah ketapel Romawi telah ditembakkan. Argo II pun berderit dan doyong ke samping, lidah api menjilati lambungnya yang lipis perunggu. Annabeth menyadari keberadaan sesosok tubuh yang berpegangan setengah mati ke tangga tali, sedang berusaha turun. Dia adalah Octavian, yang toganya berasap dan wajahnya hitam lena arang. Di air mancur, Perci masih menyemburkan air ke gerombolan orang Romawi. Annabeth lari menghampirinya sambil menunduk menghindari tinju salah seorang Romawi dan sepiring roti isi terbang. Annabeth, seru Perci, apa? Aku tak tahu, teriak Annabeth. Biar ku beritahu kalian. Pekik sebuah suara dari atas, Octavian sudah mencapai ujung bawah tangga, orang-orang Yunani telah menembaki kami. Kacungmu Leo telah mengarahkan senjatanya ke Roma. Dada Annabeth serasa dipenuhi hidrogen cair. Dia merasa, seolah dirinya bakal pecah berkeping-keping. Kau bohong, kata Annabeth, Leo takkan pernah, aku tadi di sana. Jerit Octavian,
Aku melihatnya dengan mata kepalaku sendiri. Argo II membalas tembakan. Para legionari di padang bercerai-berai saat salah satu ketapel mereka hancur menyerpi. Kalian lihat, teriak Octavian, bangsa Romawi, bunuh para agresor. Annabeth menggeram frustrasi. Tidak ada waktu untuk mencari kebenaran. Kru dari perkemahan blasteran kalah jumlah 100-1, dan meskipun peristiwa ini adalah buah tipu daya Octavian, yang menurut Annabeth mungkin saja mereka takkan sempat meyakinkan orang-orang Romawi sebelum mereka dilibas serta dibunuh. Kita harus pergi, kata Annabeth kepada Percy, sekarang juga. Percy mengangguk muram. Hazel, Frank, kalian harus memilih. Apa kalian mau ikut? Hazel kelihatan takut, tapi dia memakai helm kavalerinya. Tentu saja kami mau ikut. Tetapi kalian takkan sempat mencapai kapal kecuali kami mengulur-ulur waktu untuk kalian. Dengan cara apa? Tanya Annabeth. Hazel bersiul. Warna coklat kekuningan seketika berkelebat di forum. Seekor kuda nan anggun muncul di samping air mancur. Ia mendompak, meringkik, dan membuat massa bubar. Hazel naik ke punggungnya dengan gesit seolah memang dilahirkan untuk menunggang kuda. Di pelana kuda itu, tersampirlah pedang kavaleri Romawi. Hazel menghunus pedang emasnya. Kirimi aku pesan Iris saat kalian sudah pergi dengan selamat dari sini. Nanti biar kita atur waktu dan tempat pertemuan, katanya. Arion, maju. Kuda itu melejit menembus halayak ramai dengan kecepatan yang mengagumkan, mendesak mundur orang-orang Romawi dan menciptakan kepanikan massal. Annabeth melihat secercah harapan. Mungkin mereka bisa keluar dari sini hidup-hidup. Kemudian, dari tengah-tengah forum, dia mendengar Jason berteriak. Bangsa Romawi, serunya, tolong tenang. Dia dan Piper malah dilempari piring serta batu. Jason menyenangi Piper, tapi sebuah bata mengenainya di atas mata. Jason tersuruk dan kerumunan orang pun merangsek maju. Mundur, jerit Piper. Campspeak-nya mengalun ke tengah, orang banyak, membuat mereka bimbang, tapi Annabeth tahu efeknya takkan bertahan. Percy dan Annabeth tak mungkin tiba di dekat sana tepat pada waktunya untuk menolong mereka. Frank, kata Percy, semua bergantung padamu. Bisakah kau tolong mereka? Annabeth tidak mengerti bagaimana mungkin Frank melakukan itu sendirian, tapi dia mengangguk dengan gugup. Frank menelan ludah. Demi dewa-dewi, gumam pemuda itu, oke, tentu saja. Naik saja ke tangga. Sekarang, Percy dan Annabeth kontan menggapai tangga. Octavian berpegangan di bawah, tapi Percy menariknya sampai lepas dan melemparnya ke tengah-tengah gerombolan orang. Mereka mulai memanjat saat para legionari bersenjata forum. Panah mendesing melewati kepala Annabeth, sebuah ledakan hampir saja menjatuhkannya dari tangga. Setengah jalan ke atas, dia mendengar bumi meraung dan melirik ke bawah. Orang-orang Romawi menjerit dan kocar-kacir saat seekor naga raksasa menerjang forum, makhluk yang bahkan lebih menakutkan daripada hiasan kepala naga perunggu di Argo II. Naga yang ini berkulit kelabu kasar seperti komodo dan bersayap seperti sayap kelelawar. Panah dan batu terpantul tanpa melukai kulitnya selagi naga itu terlatih-tatih menghampiri Piper dan Jason, lalu mencengkeram mereka dengan cakar depannya dan melontarkan diri ke udara. Apa itu? Annabeth bahkan tidak dapat mengutarakan pikirannya dengan kata-kata. Frank, Percy menegaskan, beberapa meter di atas Annabeth, dia punya sejumlah bakat istimewa. Segitu, sih, lebih dari sekadar bakat, gerutu Annabeth, teruslah memanjat tanpa naga dan kuda Hazel yang mengalihkan perhatian para pemanah. Mereka takkan mungkin naik ke tangga, tapi akhirnya mereka berhasil memanjat sampai ke atas dayung udara yang patah dan masuk ke geladak. Tali temali kapal terbakar. Layar utama sobek di tengah, sedangkan kapal itu sendiri miring sekali ke kanan. Pak pelatih Hedge tidak kelihatan, tapi Leo berdiri di tengah kapal sambil mengisi ulang misil ke ketapel dengan santai. Perut Annabeth melilit karena ngeri. Leo, jeritnya. Apa yang kau lakukan? Habisi mereka. Leo menghadap Annabeth, matanya buram. Gerakannya seperti robot. Habisi mereka semua. Leo kembali memutar badan ke arah peluncur misil,
tapi Perci menjegalnya. Kepala Leo membentur geladak keras-keras, sedangkan matanya berputar ke atas sehingga hanya warna putih yang terlihat. Naga kelabu membubung sehingga Annabeth bisa melihatnya mengitari kapal satu kali dan mendarat di haluan sembari menurunkan Jason dan Piper. Keduanya langsung ambruk. "Ayo," teriak Perci, "bawa kita pergi dari sini." Disertai perasaan terguncang, Annabeth menyadari bahwa Perci bicara kepadanya. Annabeth lari ke kemudi. Dia melakukan kekeliruan, yaitu menoleh ke samping langkan. Dia pun melihat bahwa para legionari bersenjata sedang berkonsolidasi di forum, menyiapkan panah api. Hazel memberi Arion aba-aba, setelah itu mereka pun melaju keluar kota dengan segerombolan orang mengejar mereka, makin banyak ketapel didorong ke jarak tembak. Di sepanjang garis pemirian, patung-patung terminus bersinar keunguan, olah tengah mengerahkan energi untuk meluncurkan serangan. Dipandanginya panel kendali. Annabeth mengutuk Leo karena membuat papan kendali yang sedemikian rumit. Tidak ada waktu untuk melakukan macam-macam manuver, tapi Annabeth mengenali satu komando dasar. Naik. Annabeth menyambar stik pengendali dan menariknya ke belakang. Kapal tersebut berderit. Haluan terangkat ke atas sampai liampir tegak lurus. Tali tambatan akhirnya putus, dan Argo 2 pun melesat ke tengah awan. Bab 5. Leo berharap bisa menciptakan mesin waktu. Dia bakal kembali ke 2 jam lalu dan membatalkan peristiwa yang telah terjadi. Kalau bukan itu, dia bakal menciptakan mesin tampar muka Leo untuk menghukum dirinya sendiri, kendati dia ragu rasanya sesakit ekspresi tajam yang dilemparkan Annabeth kepadanya. "Sekali lagi," kata Annabeth, "apa yang sebenarnya terjadi?" Leo merosot sambil bersandar ke tiang layar. Kepalanya masih berdenyut-denyut karena menabrak geladak. Di sekeliling Leo, kapal barunya yang indah porak-poranda. Busur silang di depan tinggal tumpukan kayu bakar. Layar utama robek-robek. Antena parabola yang menyokong internet dan TV di atas kapal garis bawah telah hancur berkeping-keping, sehingga membuat Pak Hedge berang. Kepala naga perunggu penghias kapal mereka Festus, batuk-batuk sambil mengeluarkan asap seakan sedang tersedak gumpalan rambut. Selain itu, Leo tahu dari bumi Kriut, di sebelah kiri bahwa sebagian dayung udara telah bergeser dari kedudukannya atau malah patah. Itulah sebabnya kapal tersebut terbang miring dan berguncang-guncang, sedangkan mesinnya mendengus-dengus laksana kereta api uap yang menderita asma. Leo menahan isak tangis. "Aku tidak tahu. Kejadiannya tidak jelas. Terlalu banyak orang yang memandanginya." Annabeth. Leo tak mau membuatnya marah. Cewek itu bikin dia ngeri. Pelatih Hedge yang tungkai kambingnya berbulu lebat, jus berkerahnya berwarna jingga mencolok, dan dipersenjatai bisbol. Memangnya dia harus selalu membawa benda kemana-mana, dan si pendatang baru, Frank. Leo tidak yakin bagaimana harus menilai Frank. Penampilannya mirip pesungu berwajah bayi, meskipun Leo tidak sebegitu bodohnya sehingga nekat mengucapkan itu keras-keras. Ingatan Leo kabur, tapi selagi dia setengah sadar, dia lumayan telah melihat seekor naga mendarat di kapal naga yang ternyata adalah Frank. Annabeth bersedekap. "Maksudmu kau tidak ingat aku?" Leo merasa seperti sedang menelan kelereng. "Aku tapi rasanya seperti menonton diriku melakukan itu." "Aku bisa mengendalikannya." Pak pelatih Hedge mengetuk-ngetukkan tongkat pemukulnya geladak. Dalam balutan pakaian olahraga, dilengkapi topi diturunkan hingga menutupi tanduknya, Pak pelatih kelihatan persis sekali seperti dulu, di sekolah alam liar, tepatnya menyamar selama setahun sebagai guru Jason, Piper, Leo. Dilihat dari ekspresi sang satir tua yang melotot, Leo hampir bertanya-tanya apakah Pak pelatih hendak menyuruhnya. "Dengar, ya, nak," kata Hedge, "kau sudah meledakkan ini itu. Kau menyerang orang-orang Romawi. Bagus, hebat. Tetapi apakah kau harus mengacaukan siaran satelit?" "Aku sedang nonton pertarungan gaya bebas." "Pak pelatih," kata Annabeth, "bagaimana kalau Anda cek apakah kebakaran sudah padam semua?" "Tetapi aku sudah mengeceknya." "Lakukan lagi." Sang satir pergi tersaruk-saruk sambil menggerutu. Hedge sekalipun tidak segila itu sehingga berani melawan Annabeth. Annabeth berlutut di sebelah Leo.
Mata abu-abunya sedingin es. Rambut pirangnya terurai sampai ke bahu, tapi Leo tidak menganggapnya menawan. Leo tidak tahu dari mana stereotip tentang cewek pirang yang bego dan tukang cekikikan sejak dia berjumpa Annabeth di Grand Canyon musim dingin lalu ketika cewek itu berderap menghampirinya sambil menampakkan ekspresi berikan perci Jackson padaku atau kubunuh kau. Leo beranggapan bahwa cewek pirang itu terlalu pintar dan terlalu berbahaya. Leo, kata Annabeth kalem, apakah Octavian entah bagaimana mengelabuimu? Apakah dia menjebakmu? Atau tidak? Leo bisa saja berdusta dan menyalahkan pemuda Romawi tolol itu, tapi dia tidak mau memperparah situasi sudah buruk. Cowok itu menyebalkan, tapi dia tidak menembaki perkemahan. Aku yang melakukannya. Si anak baru, Frank, memberengut. Dengan sengaja. Tidak. Leo memejamkan mata rapat-rapat. Iya sih, maksudku, aku tidak berniat begitu. Tetapi pada saat bersamaan aku merasa ingin melakukannya, sesuatu membuatku berbuat seperti itu. Ada perasaan merinding dalam diriku garis bawah perasaan merinding. Nada suara Annabeth berubah. Dia hampir terkesan, takut. Iya, kata Leo, kenapa? Dari geladak bawah, Perci berseru, Annabeth, kami membutuhkanmu. Demi dewa-dewi, pikir Leo. Semoga Jason baik-baik saja. Begitu mereka sampai di atas kapal, Piper cepat-cepat membawa Jason ke bawah. Luka di kepalanya kelihatan lumayan. Jason lah orang yang paling lama Leo kenal di perkemahan Belsteran. Mereka bersahabat. Jika Jason tidak selamat, dia baik-baik saja. Mimik muka Annabeth melembut. Frank akan segera kembali. Pokoknya awasi saja Leo. Tolong. Frank mengangguk. Leo semakin tidak enak hati. Annabeth sekarang mempercayai Romawi yang baru dia kenal kira-kira 3 detik ini lebih daripada dia mempercayai Leo. Begitu Annabeth pergi, Leo dan Frank berpandangan. Cowok gempal itu kelihatan aneh. Dia mengenakan toga longgar, sweater kelabu bertudung, celana jeans, dan menyandang busur wadah anak panah yang diambil dari gudang senjata pundaknya. Leo teringat kejadian waktu dia bertemu pemburu Artemis, sekawanan cewek manis yang atletis, memakai berwarna keperakan, semuanya bersenjatakan busur. Dia membayangkan Frank bermain-main dengan mereka. Khayalan begitu konyol sampai Leo hampir merasa lebih baik. Jadi, kata Frank, namamu bukan Semi. Leo cemberut. Pertanyaan macam apa itu? Bukan apa-apa, ujar Frank buru-buru. Aku cuma, bukan apa-apa. Soal tembakan ke perkemahan pasti Octavian lah dalang dibaliknya, mungkin lewat pengaruh sihir atau apalah. Dia tidak mau bangsa Romawi akur dengan kalian. Leo ingin mempercayainya. Dia berterima kasih kepada anak karena tidak membencinya. Namun, Leo tahu biang keroknya Octavian. Leo lah yang menghampiri peluncur misil dan mulai menembak. Sebagian dari dirinya tahu bahwa perbuatan itu salah. Dia malah menanyai dirinya sendiri, apa-apaan aku ini? Tapi dia, toh tetap melakukan hal itu. Barangkali Leo jadi gila. Stres karena berbulan-bulan menggarap Argo 2 mungkin akhirnya membuat Leo kehilangan kewarasan. Namun, dia tidak boleh memikirkan perkara itu terus-menerus. Dia harus melakukan sesuatu yang produktif, tangannya harus disibukkan. Dengar, katanya, aku harus bicara pada Festus dan minta laporan kerusakan. Kau keberatan? Frank membantunya berdiri. Siapa Festus? Temanku, ujar Leo. Namanya juga bukan Semi, kalau kau penasaran. Ayo, akan kuperkenalkan kalian. Untungnya sang naga perunggu tidak rusak. Ya, di samping fakta bahwa musim dingin lalu dia telah kehilangan semua anggota tubuh kecuali kepalanya, tapi menurut Leo itu tidak masuk hitungan. Ketika mereka tiba di halu kapal, hiasan kepala tersebut menoleh 180 derajat untuk melihat mereka. Frank memekik dan mundur. Dia hidup, kata Frank. Leo pasti bakal tertawa kalau perasaannya tidak seburuk sekarang. Iya, Frank, ini Festus. Dia dulu naga perunggu utuh, tapi kami mengalami kecelakaan. Kalian sering mengalami kecelakaan rupanya, komentar Frank. Ya,
Sebagian dari kita tidak bisa berubah jadi naga. Oleh sebab itu, kami harus membuat naga sendiri. Leo memandang Frank sambil mengangkat alis. Pokoknya, kuhidupkan dia sebagai hiasan kapal. Dia sekarang jadi antarmuka utama kapal Mi. Bagaimana kondisinya, Festus? Festus mendenguskan asap dan mengeluarkan bunyi mendecit berdesing. Selama beberapa bulan berselang, Leo telah belajar menginterpretasikan bahasa mesin ini. Para demigod lain bisa memahami bahasa Latin dan Yunani. Leo bisa berbahasa cicicit dan ming-ming. Aduh, kata Leo, bisa saja lebih parah, tapi lambung kapal, abak belur di beberapa tempat. Dayung udara di sebelah kiri, harus diperbaiki kalau kita ingin kecepatan maksimal kapal ini. Kita juga butuh beberapa bahan untuk mereparasi, perunggu gamping, buat apa kau butuh emping? Kapur, bung, kalsium karbonat, yang digunakan dalam imin dan berbagai jenis, sudahlah. Intinya, kapal ini takkan ingguk pergi jauh kalau tidak kita perbaiki. Festus mengeluarkan bunyi klik-klik kriut yang tidak Leo enali. Bunyinya seperti Hazel. Oh Hazel, tebak Leo, cewek yang berambut keriting itu, iya. Frank menelan ludah. Apa dia baik-baik saja? Iya, dia baik-baik saja, ujar Leo. Menurut Festus, kudanya di bawah. Dia sedang mengikuti kita. Kita harus mendarat, kalau begitu, kata Frank. Leo mengamat-amatinya. Dia pacarmu. Frank menggigit bibir. Iya. Kedengarannya kau tidak yakin. Aku yakin. Iya. Aku sangat yakin. Leo angkat tangan. Oke, baiklah. Masalahnya, kita hanya bisa mendarat sekali. Mengingat kondisi lambung dan dayung kapal, kita takkan bisa lepas landas lagi sampai kapal ini diperbaiki. Jadi, kita harus memastikan bahwa kapal ini didaratkan di tempat kita bisa mendapat suku cadang yang dibutuhkan. Frank menggaruk-garuk kepalanya. Dari mana kita bisa mendapatkan perunggu langit? Kita, kan, tidak bisa membelinya di supermarket begitu saja. Festus, lakukan pemindaian. Dia bisa memindai perunggu magis. Frank terkagum-kagum. Adakah yang tidak bisa dia lakukan? Leo berpikir, kau seharusnya melihat Festus waktu dia masih punya badan. Namun, Leo tak mengucapkan itu juga. Rasanya terlalu menyakitkan, mengingat-ingat kondisi Festus yang dulu. Leo menengok ke balik haluan kapal. Lembah.